dari arsip yang nyaris terlupakan, dari jejak sejarah yang mengubah peradaban, inilah kisah yang kembali dihidupkan. Indonesia baru 2 tahun merdeka. Pagi hari, tanggal 21 Juli 1947, langit mendadak gelap. Belanda melancarkan agresi militer. Peluru berdesing, kota terbakar, ribuan nyawa terancam. Dunia pun menoleh. Apakah Indonesia bisa bertahan? Di saat genting itu, para pemimpin kita mengambil keputusan berani. Bukan hanya mengangkat senjata, tapi juga mengangkat suara ke panggung tertinggi dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah perjanjian Linggajati runtuh, Belanda menolak mengakui kedaulatan Indonesia. Agresi militer pertama jadi bukti mereka ingin menjadikan Indonesia sekedar koloni lagi. Namun, Indonesia tidak sendiri. India dan Australia segera membawa isu Indonesian Question ke Dewan Keamanan PBB. Untuk pertama kalinya, nasib Republik Muda ini akan dibicarakan di meja diplomasi dunia. Perjalanan menuju PBB tidak mudah. Dengan bantuan sahabat dari India, pilot legendaris Biju Patnaik, para pemimpin kita diterbangkan keluar dari kepungan Belanda. 7 Agustus 1947, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, dan tim diplomat muda berangkat ke New York. Mereka hanya membawa satu misi, meyakinkan dunia bahwa Indonesia berhak merdeka. Agustus 1947, untuk pertama kalinya Indonesia hadir di ruang sidang Dewan Keamanan PBB, Lake Success, New York. Sultan Syahrir, Perdana Menteri, berbicara lantang. Agus Salim, Menteri Luar Negeri, menguatkan lobi. Didampingi Sumitro, Sujatmoko, dan Charles Tambu, mereka bersatu menyuarakan kebenaran bahwa agresi Belanda melanggar perjanjian, melanggar hukum internasional, melanggar keadilan, dan dunia mendengar suara Indonesia. PBB akhirnya mengeluarkan resolusi, gencatan senjata segera dilakukan. Lalu dibentuklah Komisi 3 negara, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia, untuk memediasi sengketa Indonesia-Belanda. Untuk bangsa yang baru merdeka, ini adalah pengakuan pertama bahwa perjuangan Indonesia sah di mata dunia. Bukan kemenangan penuh, tapi sebuah langkah besar menuju pengakuan internasional. Dunia mulai melihat Republik Indonesia bukan sekadar mimpi, tapi kenyataan. Beberapa bulan setelah sidang itu, berita kemenangan diplomasi Indonesia tersebar hingga ke pelosok desa. Di warung kopi, di sekolah, di pasar, orang-orang membicarakan kabar dari New York. Ketika delegasi itu pulang ke tanah air,
Mereka disambut bukan hanya sebagai diplomat, tetapi sebagai pejuang. Bunga-bunga dilemparkan ke arah mereka. Anak-anak berlari sambil mengibarkan bendera merah putih. Sejarah mencatat, perjuangan diplomasi tidak pernah berakhir. Hari ini, kita mungkin tidak lagi berlayar ribuan mil, tetapi kita tetap berjuang di forum-forum internasional untuk menjaga nama baik bangsa. Dan di setiap upaya itu, gema suara Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, dan rekan-rekan delegasi 1947 masih terasa, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan adalah janji yang harus selalu dijaga. Dan ingatlah, mereka yang berlayar ribuan mil jauhnya hanya demi satu kata: merdeka. And the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal. In common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation.